silakan Anda memprotes, mengkritik pemerintah kayak apapun bentuknya silakan, tapi jangan menghasut, jangan menfitnah, dan jangan juga menghina, ya. Halo, siang Bang. Selamat siang kawan-kawan media. Abang boleh izin majuan lagi bentar ya. Bang, bukannya LP-nya kemarin di Bareskrim ya? Apa 2 LP? Satu LP, cuma kemarin karena yang melaporkan dengan jumlah pasal yang sama, makanya kebijakan dari Bareskrim bisa dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Oh gitu. Kedatangan Abang hari ini ke Polda? Bentar belum. Berarti ini pemeriksaan yang pertama. Yang pertama, sebelum terlapor diperiksa, tentunya yang melaporkan dulu diperiksa. Dan Iya, hari oke. ini saya Yang sudah perdana ya mendapatkan, dipanggil ya. ya. Oke, aman? Udah siap? Oke, Bang, mungkin boleh jelaskan terkait pemeriksaan hari ini. Ada katanya pemanggilan dari Polda. 2 hari yang lalu saya ditelepon dari Kamnek 5, tim Kamnek 5, Ibtu Joko, yang saya diminta hari Selasa untuk melengkapi berkas-berkas pelaporan sebelum terlapor diperiksa. Jadi hari ini saya penuh panggilan dari Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait apa yang sudah saya laporkan 2 bulan yang lalu. Saya rasa itu, ya. Oke, apa yang dipersiapkan dalam pemeriksaan kali ini? Bawa barang bukti apa lagi? Oke, kalau untuk masalah itu, ini ada Pak Doni, kuasa hukum kami yang akan menjelaskan. Silakan Pak Doni. Baik. Jadi dalam rangka pemeriksaan tentunya sesuai dengan laporan klien kami itu, yaitu tentang pasal 246 ya. Jadi kami sudah menyiapkan bukti-bukti awal itu sudah di berkas di Bareskrim, yaitu bukti video, bukti cetak. Di situ bagaimana terlapor telah melakukan apa yang kami sangkakan di dalam LP kami. Jadi kehadiran kami di sini adalah awal dari pemeriksaan laporan kami, karena beberapa laporan, beberapa LP dari beberapa kelompok masyarakat dikumpulkan, ditarik, dijadi satu supaya tidak ada di sini, tidak di Polda, tidak di Polres, tidak Bareskrim, di daerah, akhirnya semua dijadi satu di Polda Metro Jaya. Dan saat ini Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo hari ini dimintai keterangan terhadap laporannya. Oke, berarti kebaruan dokumen nggak ada lagi ya, Bang? Saya rasa dokumen sudah cukup ya yang kita lampirkan di dalam berkas waktu BAP di Bareskrim, karena semua sudah kita detail, jadi nggak ada lagi, makanya laporan kami bisa diterima pada saat itu, gitu. Jadi karena juga pendukungnya sudah lengkap. Ini termasuk dengan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, Robina Akbar itu ya? Enggak, kami terpisah. Kami terpisah berdiri sendiri. Jadi Pak Iwan ini selaku Ketua Presidium 08 dan selaku Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo. Jadi kami berdiri sendiri dan beberapa relawan Prabowo untuk melaporkan permasalahan ini. Berarti nggak ada kaitannya ya? Nggak ada. Ada lagi, Bang? Oke, terima kasih Pak Doni, terima kasih. Oke. Nggak kenal ya Robina Akbar, Bapak? Ya, kalau Robin Akbar sih kita tahu ya, cuma kita sama-sama relawan, cuma kita nggak ada kaitannya dengan yang bersangkutan. Tapi dilaporkan sama ya Pak ya? Sama, makanya Sama. dijadiin satu. Dari beberapa laporan yang sama dijadikan satu. Oh, oke. Chef. Oke tuh, bentar tuh. Masuk di sini aja. Siap. Oke. Yuk. Yang mau ikut boleh sini. Backlight nggak? Aman. Ya. Aduh. Oke Tum, tadi sudah menerima panggilan dan sudah selesai. Boleh diceritakan Tum tadi laporannya, pemanggilannya?
Seperti apa tuh? Oke, terima kasih untuk kawan-kawan media yang sudah setia dari siang nungguin saya sampai selesai pemeriksaan. Alhamdulillah tadi ada 20 pertanyaan yang diberikan ke saya dan semua sudah saya jawab. Jadi intinya kami ke sini memenuhi panggilan dari Kamnek 5 Polda Metro Jaya, di mana kami harus melengkapi laporan kami dalam arti pendalaman, dan semuanya sudah dilakukan. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat Saudara Saiful Mujani maupun Islah Barawi pun akan diperiksa sama seperti saya saat ini, dan kita akan menunjukkan bahwa di sebuah negara demokrasi memang bebas, tapi bukan berarti bebas ya. Ada etika moral yang tidak bisa ditabrak. Ya, silakan Anda memprotes, mengkritik pemerintah kayak apapun bentuknya silakan, tapi jangan menghasut, jangan menfitnah, dan jangan juga menghina. Ya, karena dampak dari omongan dari Saiful Mujani maupun Islah Barawi ini sangat bahaya sekali. Apabila yang menerima hasutan ini tidak berpikir secara jernih, maka tidak untuk kemungkinan kita akan kembali 20 tahun ke belakang lagi. Karena ajakan dari Saiful Mujani dan Islah Barawi kan jelas-jelas nyata di situ ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, makanya kami melaporkan, dan alhamdulillah hari ini sudah masuk tahap penyidikan ya Pak Doni ya. Karena kebetulan Pak Doni ini adalah lawyer kami yang mendampingi saya untuk supaya apa yang sudah kami laporkan bisa segera diproses dan masyarakat juga bisa mengetahui perkembangannya. Dan ini adalah pembelajaran yang paling berharga supaya semua orang yang tinggal di Indonesia ini tahu batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Saya rasa itu ya. Pada hari ini membawa barang bukti apa saja dan sebagai pelaku? Kalau barang bukti sudah kami serahkan saat kami buka LP ya. Tinggal kami mencocokkan bukti yang ini untuk siapa, bukti yang ini untuk siapa. Jadi yang jelas yang kami laporkan kan 2 orang nih. Saya belum jadi sama Islah Barawi. Ya, semuanya sudah memenuhi unsur dan kita tunggu perkembangan berikutnya dari pihak Polri itu sendiri. Isi pertanyaan itu apa, Bang? Di antaranya tugas saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo apa saja, alamat, terus dari mana mendapatkan info tentang apa yang dilakukan oleh Saiful Mujani maupun Islah Barawi, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, itu aja. Abang kenal Robina Akbar tuh dari mana? Kenalnya sejak kapan? Kalau Robin Akbar saya sebenarnya nggak seberapa kenal juga ya. Saya nggak seberapa kenal siapa dia, terus dia dari organisasi manapun, yang jelas nggak ada kaitan dengan kami, saya rasa itu. Pak Doni nanti sebagai kuasa hukum seperti apa melihat hasil pemeriksaan hari ini, kesimpulan seperti apa Pak Doni? Ya, jadi tadi telah dilangsungkan pemeriksaan ya terhadap Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, yaitu seputar mengapa melaporkan Saiful Mujani dan Islah Barawi. Ya, terus dari mana informasi yang didapat, kapan didapat, ya, terus kerugiannya apa? Nah, ini kerugiannya tentu bukan secara material kerugian, tapi kan ini imaterial, kerugian seluruh rakyat Indonesia ini kan. Kalau benar himbauannya, perkataannya, pembicaraannya Islah Barawi dan Saiful Mujani itu diikuti oleh masyarakat lain untuk mengajak melakukan makar, ini kan bahaya ini. Ekonomi kita semakin gonjang-ganjing ya, kehidupan kita malah nggak tenang, berbangsa dan bernegara pasti terganggu. Nah, itu tadi telah disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo bahwa inilah bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk untuk mencegah dini terjadinya perbuatan makar. Nah, sampai tadi terakhir kita sampaikan bukti-bukti, Ya. Kita diperlihatkan bukti-bukti yang kita sampaikan apakah betul kita adalah link dari medsos itu kita sampaikan, dan ini betul, terus juga video-videonya. Nah, kita hanya memiliki bukti dari video-video ucapan kedua terlapor tersebut dan dari media online. Jadi dipastikan terlapor akan dipanggil juga mungkin dalam waktu dekat. Ya sudah sewajar. Kami masih ada 2 saksi dari kami. Kemungkinan setelah itu baru terlapor dipanggil. Oke Bang Iwan, dari hasil pemanggilan ini harapannya Bang Iwan sendiri atas pelaporan Saiful Mujani ini seperti apa dan harapannya seperti apa?
Ya harapannya kami sebagai warga negara yang baik, kami sebagai bergabung di Gerakan Cinta Prabowo, apa yang dilaporkan oleh Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo harus segera berjalan dan harus diproses sebagaimana hukum yang berlaku. Nah, dikuatkan dengan tadi bukti-bukti yang telah kita kirimkan, sama nanti segera 2 saksi akan diperiksa lagi. Ada mau tambahan? Tambahan ya, ini pembelajaran yang mahal ya untuk seluruh pembenci Prabowo Subianto ya. Pak Prabowo tengah fokus membenahi kerusakan di negeri ini ya, yang diakibatkan oleh koruptor, oligarki dan mafia ya. Di sebuah negara demokrasi siapapun boleh menyampaikan pandangan secara lisan maupun tulisan, itu dijamin oleh undang-undang. Tapi jangan menghasut, jangan menghina, dan jangan memfitnah ya. Ingat ya, walaupun di sebuah negara demokrasi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilalui, tidak boleh dilewati ya. Ini pembelajaran bahwa Anda berbuat, Anda bertanggungjawabkan konsekuensi dari apa yang sudah Anda ucapkan ya. Ini pembelajaran untuk kita semua bahwa di sebuah negara demokrasi pun ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa itu ya. Cukup. Cukup. Terima kasih Bang.